Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Apa kabar para subscriber dan viewer? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas FCR. FCR adalah singkatan dari Feed Consumption Ratio, atau jumlah pakan yang menjadi daging pada tubuh hewan ternak. Berupa ternak apa aja Pak? Bisa sapi, kambing, ayam, itu semuanya bisa dihitung dengan menggunakan FCR. Bagaimana cara menghitung FCR? Yaitu Anda harus menghitung jumlah pakan yang dihabiskan oleh hewan ternak Anda, dan Anda timbang sampel hewan ternak Anda atau hasil panen Anda berapa ton, dan Anda bagikan. Di situ akan didapatkan berapa FCR Anda. FCR yang bisa disebut untung ya, itu harus lebih kecil daripada bobot badan. Misal, kalau di ayam broiler, karena saya peternak ayam broiler ya. Misal FCR Anda 1,4 Pak. Minimal itu bobot ternak Anda atau ayam broiler Anda itu harus 1,5. Kalau 1,4 FCR-nya 1,4, 1,5 minimal. Minimal itu Pak, itu sudah dapat keuntungan terendahnya lah ibaratnya. Atau di beberapa perusahaan impas, FCR-nya 1,4 misalnya, bobotnya 1,401 misalnya, itu impas ya, impas. Ada beberapa perusahaan memberikan untung, tergantung kebijakan masing-masing. Nah, bagaimana Pak yang dimaksud dengan FCR bengkak? Karena banyak yang ngeluh di sini. Bang, di tempat saya FCR-nya bengkak, kayaknya saya ini tidak dapat untung. Nah, peternak ini sudah tahu dia nggak bakal dapat untung dikarenakan bobot ayamnya itu lebih rendah daripada FCR-nya. Misal, FCR-nya 1,6, bobot ayamnya cuman ketemu 1,3, 1,2. Sudah dipastikan rugi besar itu, Pak. Ya, sudah pasti dipastikan rugi besar. Nah, sekarang dibahas lagi bagaimana sih caranya supaya FCR itu nggak bengkak. FCR supaya tidak bengkak itu ada rumus-rumus atau kiat-kiat yang harus dilakukan. Yang pertama, bibit Anda harus bagus. Pakan ayam broiler Anda harus bagus. Obatnya harus bagus dan pas takarannya. Manajemen harus bagus. Perawatan harus bagus. Kandang nggak boleh sanitasinya jelek, harus bersih. Saya jamin dengan semua itu terpenuhi, nggak ada cerita di peternakan Pak, kecuali kalau Anda sudah benar-benar sial. Tapi kejadian di lapangan, kadang kita sebagai peternak mendapatkan bibit yang kurang bagus, mendapatkan pakan yang kurang bagus. Kadang kandangnya juga bolong-bolong. Apakah masih bisa mendapatkan FCR yang bagus? Jawabannya bisa, tapi tidak sebagus yang saya sebutkan pertama tadi. Sekarang saya share caranya supaya Anda bisa memacu FCR Anda, menekan FCR Anda menjadi lebih rendah, walaupun di sini bibit Anda kurang bagus, pakan Anda kurang bagus. Oke. Yang pertama Pak, pemanas Anda harus dimaksimalkan. Ya, pemanas harus dimaksimalkan dan sirkulasi udara harus lancar. Jadi ibaratnya kalau ternyata kita tidak bisa menuhin yang satu ini kurang bagus, misalnya bibit sedang-sedang saja, pakan sedang-sedang saja, kita harus pacu di manajemen, pengurusan. Jangan sampai bibit sudah biasa-biasa saja, pakan biasa-biasa saja, manajemen buruk. Itu sudah alamat rugi. Selanjutnya, rajin bangunkan ayam Anda. Ya, coba Anda lihat di video ini. Ayamnya merah-merah, bagus-bagus, gemuk-gemuk. Ini bukan karena langsung gemuk, Pak. Ini dikarenakan perawatan dari 0 hari. ABK saya bangunin ayam itu dari 0 hari sampai panen. Bisa dibilang sampai umur 32 hari dia bangunin ayam. Bang, nanti ayamnya stres. Nggak ada ceritanya ayam stres dibangunin, Pak. Asal jangan banguninnya itu pakai meriam bambu, itu baru stres ayam dibangunin pakai itu. Nah, selanjutnya kalau Anda mau sedikit rajin, semprotlah pakan Anda menggunakan probiotik kalau Anda merasa pakan Anda kurang bagus atau terlalu kasar. Probiotik ini bisa menambah bakteri baik untuk memaksimalkan pencernaan tubuh ayam broiler Anda. Ya, bagi yang pakai antibiotik, saya beritahu,
Jangan campurkan antibiotik dengan probiotik karena itu dua hal yang berlawanan. Oke, misalnya seperti ini. Probiotik harus Anda berikan itu 2 hari atau 3 hari berturut-turut, kasih jeda sehari, terus baru Anda berikan antibiotik. Jangan paginya Anda berikan antibiotik, sorenya Anda berikan probiotik. Itu percuma, Pak. Sama kayaknya Anda pasang sasaran, kemudian Anda tembak sendiri dan Anda pasang lagi. Jadi sebelum probiotik itu tersebut menyatu di tubuh ayam broiler Anda, dia sudah dibunuh oleh antibiotik. Ya, karena sifat antibiotik ini membunuh bakteri baik-baik, walaupun jahat, walaupun baik, dia sapu semuanya. Oke. Nah, saya rasa hanya itu, Pak ya. Caranya supaya FCR Anda bagus, Anda harus bangunin ayam broiler Anda setiap malam. Kalau untuk yang perfectnya, pakan jangan asal yang murahan, nggak banyak sih Pak ya yang saya sampaikan soal FCR ini, karena ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya bibit, pakan, obat-obatan. Inilah salah satu keluh kesah para peternak kemitraan, kadang mendapatkan bibit yang tak sesuai harapan. Pengennya bibit yang bagus, taunya dapat bibit yang kurang bagus gitu loh Pak, atau dapat pakannya kayak gini. Makanya saya selalu sarankan hati-hati dalam memilih PT kemitraan ayam broiler. Kalau sampai FCR yang namanya FCR ini jeblok Pak, Anda buat kandang berapa? Misalnya Anda buat kandang itu 300 juta, itu cukup waktu 3 kali panen. Modal kandang Anda itu bisa kegulung. Hati-hati main ayam broiler. Tipsnya sangat sederhana. Kalau mau FCR bagus, seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda bisa lengkapi bibit bagus, pakan bagus, kandang bagus, perawatan bagus. Tapi kalau misalnya bibit biasa saja, pakan biasa saja, tolong dimaksimalkan dengan perawatan dan kandang. Jangan sampai kandangnya bolong-bolong, air hujan masuk, amoniak tinggi dan sebagainya. Minimal itu Anda bisa dapat FCR 15 dengan bobot rata-rata itu 1,8, itu sudah dapat uang. Tapi kalau FCR-nya 18, bobotnya 1,5, kebalikannya, saya sudah pastikan Anda pasti berhutang di PT. Bang, kalau di PT itu Bang berhutangnya maksimalnya berapa kali? Biasanya 3 kali Pak. 3 kali Anda berturut-turut merugi, kemungkinan Anda akan dikeluarkan di PT kemitraan. Gimana kalau mandiri Bang? 1 kali Anda rugi di mandiri, kalau modal Anda nggak ada, tetap saja gulung tikar. Sekian dulu tentang FCR. Mungkin nanti saya akan bahas lebih terperinci lagi tentang FCR. Dikarenakan sekarang waktu saya kurang santai, ya nanti lain kali. Sementara ini dulu, jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Saya tidak ada niat untuk menggurui, hanya ada niat untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.